Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosida, guru Mapel Fikih di MI At-Taqwa 51 Kabupaten Bekasi, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Daljab periode 2 tahun 2025 batch 1 LPTK UIN Sayyiju Purwokerto dengan nomor peserta 2842610063055. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di MI At-Taqwa 51 Bekasi. Praktek pembelajaran ini akan saya laksanakan pada kelas 1 dengan materi tata cara berwudu. Berikut adalah videonya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Apa kabarmu? Sehat-sehat, Bu. Bagaimana moodnya? Baik-baik, Bu. Mari kita fokus. Yes, yes, yes. Siap belajar hari ini. Siap belajar hari ini. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Sudah sarapan? Sudah. Alangkah baiknya sebelum kita belajar kita membaca doa. Yang membaca doa dipimpin oleh siapa? Fidel. Ya, silakan Fidel pimpin baca doanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang mudah. Amin. Hari ini siapa yang tidak hadir? Siapa yang tidak ke sekolah? Ada? Hadir semua, alhamdulillah. Berarti tandanya anak-anak semuanya sehat, bisa datang ke sekolah. Nah, sebelumnya Bu Guru mau periksa dulu nih ke rapihannya, sudah rapi atau belum ya? Coba dilihat pakaiannya sudah rapi belum? Ada yang belum rapi? Ya, rapikan pecinya. Ya, sudah rapi? Sudah? Oke, kalau sudah rapi berarti tandanya anak-anak sudah siap untuk belajar. Untuk lebih semangat lagi belajarnya, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. Anak-anak silakan berdiri semuanya. Ya, kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kantong badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Terima kasih, silakan duduk kembali. Pada pembelajaran minggu lalu kita sudah belajar tentang bersuci menggunakan debu atau yang disebut dengan bertayamum. Pada hari ini kita belajar tentang bersuci dengan menggunakan
menggunakan air atau disebut dengan berwudu. Ya, siapa yang sholat subuh tadi pagi? Sudah sholat subuh? Sudah. Kalau kita mau melaksanakan sholat, jangan lupa terlebih dahulu harus apa? Harus berwudu. Kalau misalnya tidak berwudu, kira-kira sholatnya sah atau tidak? Tidak sah. Oleh karena itu, sholatnya harus berwudu. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian berwudu. Apa itu yang dimaksud dengan berwudu? Kemudian yang kedua, siswa dapat mengetahui atau memahami urutan wudu. Yang ketiga, siswa dapat memahami bacaan dari niat wudu. Sudah hafal bacaan niat wudu? Sudah. Nanti kita akan baca sama-sama niat wudu. Dan yang keempat, siswa memahami daripada rukun wudu. Coba sekarang perhatikan gambar yang ada di depan. Nah, ini baca sama-sama. Yang pertama apa? Membaca basmalah. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Mengusap kedua tangan. Mengusap kedua tangan. Lalu yang ketiga, apa yang ketiga? Berkumur-kumur. Yang keempat, Membasuh hidung. membasuh hidung. Yang kelima, Mengusap wajah. mengusap wajah. Lanjut yang keenam, Mengusap tangan mengusap hingga tangan sampai ke siku. Yang ketujuh, membasuh kepala. membasuh kepala. Lanjut yang kedelapan, Membersihkan telinga. membersihkan telinga. Nah, yang terakhir 9, mencuci kedua kaki. Nah, sudahkah kita berwudu hari ini? Sudah belum berwudu? Tadi waktu sholat subuh wudu dulu nggak? Wudu. Nah, dari yang gambar tadi itu namanya urutan wudu. Hafal nggak yang waktu tepuk wudu? Masih ingat tepuk wudu? Masih? Coba kita sama-sama tepuk wudu dulu. Tepuk wudu. Bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir bersih kaki lalu doa. Coba sekali lagi tepuk wudunya. Tepuk wudu. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir basuh kaki lalu doa. Itulah namanya urutan wudu. Nah, selain urutan wudu, kita juga harus mengetahui adanya pengertian wudu. Coba Bu Guru minta A2 coba dibaca pengertian wudu. Menurut bahasa adalah bersih atau indah. Menurut istilah mensucikan diri dari segala hadas kecil dengan cara membasuh sebagian anggota tubuh dengan air sesuai dengan ajaran syariat. Ya, tepuk tangan untuk A2. Wudu artinya adalah bersih atau indah. Menurut istilah mensucikan diri dari segala hadas kecil untuk membasuh sebagian anggota tubuh. Hadas kecil itu apa saja? Contohnya buang air kecil, buang air besar, atau buang angin. Itu hadas kecil ya. Nah, kemudian rukun wudu.
rukun wudu? Ya, 4. Ya. Iya, tepuk tangan untuk Radianta. Nah, rukun wudu ada berapa? Ada 6. Yang pertama, niat. Yang kedua, yang ketiga, tangan. Yang keempat, yang kelima, yang keenam, tertib atau berulang. Nah, lanjut. Apa ini? Niat wudu. Coba dibaca Lutfi niat wudunya. Bisa Lutfi niat wudu? Coba. Nawaitul wudu'a lighafil hadasil asghari fardolillahi ta'ala. Iya, tepuk tangan untuk Lutfi. Anak-anak udah hafal semua niat wudu? Udah. Coba kita baca sama-sama niat wudunya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a lighafil hadasil asghari fardolillahi ta'ala. Artinya, aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Iya. Nah, sekarang tadi sudah dijelaskan tentang urutan-urutan wudu. Kemudian ada pengertian wudu, rukun wudu dan juga niat wudu. Rukun wudunya sudah hafal atau belum? Sudah. Ayo coba ya lebih hafal lagi. Kita ingatkan rukun wudunya dengan lagu. Sama-sama kita nyanyikan. Rukun wudu ada berapa? 6. Ada 6. Tadi urutan wudunya ada 6 atau lebih? 6. Kalau urutan wudu lebih dari 6, rukun wudunya ada 6. Coba sekarang yang diperhatikan ke depan ada cerita tentang urutan wudu. Coba ingatkan urutan wudu. Cara berwudu Rasulullah. Terdengar azan sholat zuhur. Baim dan teman-teman bersegera menuju masjid. Baim bersegera mengambil air wudhu dan ternyata Baim berwudhu tidak sempurna. Tak lama kemudian Pak Guru Amir datang menghampiri Baim. Pak Guru Amir menegur Baim dan memberitahu Baim cara berwudhu yang benar seperti Rasulullah. Nah, teman-teman, begini cara wudhu yang benar. Pertama, membaca bismillah sambil mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Setelah itu berkumur sebanyak 3 kali. Dan setelah itu, menghirup air ke dalam hidung, lalu mengeluarkannya. Dilakukan sebanyak 3 kali. Membaca niat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Saat membaca niat, bersama-sama dengan membasuh wajah dan meratakan air ke wajah dilakukan sebanyak 3 kali. Selanjutnya, membasuh tangan kanan sampai siku sebanyak 3 kali, dilanjutkan tangan kiri sampai siku sebanyak 3 kali.
Setelah itu mengusap kepala sebanyak 3 kali. Dilanjutkan mengusap telinga sebanyak 3 kali. Yang terakhir adalah membasuh kaki kanan sampai mata kaki 3 kali. Lalu dilanjutkan kaki kiri sampai mata kaki sebanyak 3 kali juga. Setelah selesai berwudu, kita disunahkan mengangkat tangan agak tinggi, menghadap kiblat sambil membaca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Amin. Dan jangan lupa, semua rukun wudhu harus dilakukan dengan tertib atau berurutan. Itulah urutan-urutan dari wudhu. Sudah hafal urutannya? Sudah. Sekarang ada tugas kelompok. Ya, tugas kelompok masing-masing kelompoknya akan diberikan kartu berwudhu. Ya, sudah selesai tugasnya? Sudah. Sekarang Bu Guru minta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil dari kelompoknya. Coba silakan Adwa dan kelompoknya maju ke depan. Sini. Ya, coba dilihat. Ya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Terakhir berdoa sesudah. Ya, sudah betul belum urutan wudhunya? Sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ibu mau memberikan tugas mandiri. Ya, siapkan pensilnya. Sudah selesai tugasnya? Sudah. Silakan Lutfi kalau mengumpulkan tugas teman-temannya. Ya, terima kasih Lutfi. Nah, anak-anak semuanya sudah paham tentang tata cara berwudu? Sudah. Ya, nanti jangan lupa ketika kita mau sholat, biasakan harus berwudu terlebih dahulu. Bukan cuma untuk sholat saja. Ya, tapi ketika kita mau mengaji, ketika kita mau belajar pun, kita boleh berwudu. Nah, apa yang kamu lakukan yang harus kamu perbaiki kalau kita mau berwudu? Apanya yang harus kita perbaiki? Gerakan wudu, kemudian bacaan wudunya. Ya, bacaan wudunya harus benar. Kemudian kepada siapa kita meminta bantuan untuk memahami tentang berwudu? Selain di sekolah kepada guru, kepada siapa lagi? Kepada orang tua. Ya, mudah-mudahan anak-anak semua dapat memahami tata cara berwudu dengan baik dan benar. Cukup sekian untuk pelajaran hari ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti semuanya. Kita tutup dengan membacakan doa sesudah belajar. Disiapkan Fidal doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim.
wa tawassaw bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.